Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon tumbang di kawasan Lembang, Bandung Barat. Honor tak kunjung dibayar perusahaan, ribuan buruh pabrik garmen berdemo di kantor Bupati Tasikmalaya. Ribuan bibit lobster yang disita dari upaya penyelundupan di Pangandaran dilepas liarkan ke tengah laut. Seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon tumbang di kawasan Lembang, Bandung Barat. Kejadian tersebut terjadi pada Senin siang. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian karena terluka di kepala. Tak ada hujan ataupun angin, tiba-tiba saja sebuah pohon tumbang menimpa pengendara motor di kawasan Lembang, Bandung Barat. Warga yang menyaksikan peristiwa ini berlarian ke lokasi kejadian untuk menolong pemotor yang tertimpa pohon angsana. Korban atas nama Ahmad Hairudin, warga Cihampelas ini akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke klinik terdekat. Namun nyawa korban tak tertolong karena benturan keras pada bagian kepala. Warga mengatakan sempat terdengar suara gemuruh dan muncul asap saat pohon akan tumbang. Saat itu pria 38 tahun tengah melintas dalam kecepatan sedang dari arah Subang menuju Lembang, lalu pohon dengan cepat tumbang. Di gelapnya itu kelihatan ada motor ketimpa pohon. Kalau korbannya kelihatannya gimana, Pak? Ya kelihatannya di atas motor dia sambil melontang. Terus langsung dibawa. Ya, dibawa ditolongin sama warga. Berapa orang itu, Pak? Satu orang. Satu orang. Kalau pohonnya sendiri, Pak, tadi sempat menimpa kendaraan lain atau gimana? Enggak, cuman motor aja. Diperkirakan kejadiannya karena apa, Pak? Mungkin karena nggak ada angin sih. Nggak ada angin. Cuman itu mah udah tua aja pohonnya mungkin. Diduga pohon lapuk termakan usia sehingga tumbang. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Subang ataupun sebaliknya sempat lumpuh karena tertutup badan pohon yang melintang. Pengendara yang melintas di ruas jalan nasional diminta waspada karena sejumlah pohon sudah termakan usia. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Jajang, warga Pamengpek Garut yang hidup seorang diri tewas mengenaskan setelah tubuhnya hangus terbakar. Diduga api yang membakar korban berasal dari obat nyamuk atau rokok. Warga Pamengpek Garut tak menyangka salah satu tetangganya tewas dalam kebakaran yang terjadi pada Sabtu dini hari. Korban adalah Jajang, pria 50 tahun yang tinggal seorang diri di sebuah gubuk. Awalnya warga curiga karena saat api membakar gubuk tempat rongsokan di desa, Jajang tak terlihat. Saat api padam, ternyata pria tunawisma itu berada di dalam gubuk. Selain tinggal seorang diri dalam 5 tahun terakhir, warga mengatakan Jajang memiliki penyakit bawaan ayan, sehingga memungkinkan menyulitkan korban untuk kabur. Keluarganya kalau di sini memang nggak ada, katanya ada di Garut, namanya Ibu Tuti, katanya gitu. Jadi Pak, korban di rumah ini tinggal seorang diri ya Pak? Ya seorang diri dengan keadaan itu punya penyakit apa? Ayan itu, ayan, kalor. Nah Pak, asal muasal api itu Pak, diduga dari apa itu Pak? Mungkin dari rokok atau itu obat nyamuk. Polisi mengatakan penyebab kebakaran belum diketahui tetapi diduga dari puntung rokok atau obat nyamuk yang menyala di dalam gubuk. Dan penyebab kebakaran diakibatkan dari puntung rokok atau obat nyamuk yang mengakibatkan mungkin si obat nyamuk itu kena lantai atau kena kardus-kardus rongsokan itu dan api menyebar ke dinding-dinding karena gubuk dari bilik itu ya. Jenazah Jajang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek untuk diotopsi. Pihak rumah sakit memastikan pada tubuh korban tak ada tanda-tanda penganiayaan. Seluruh luka adalah dampak dari luka bakar. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Kebakaran lahan kembali melanda Gunung Kacapi di Desa Kebonjati, Sumedang, Senin malam. Petugas kewalahan memadamkan api karena berada di medan yang terjal dan tidak bisa dijangkau mobil pemadam. Api yang membakar Bukit Kacapi di Desa Kebonjati, Sumedang terlihat jelas dari permukiman penduduk pada Senin malam. Lokasi kebakaran di medan terjal tak bisa dijangkau mobil pemadam. Petugas akhirnya kesulitan dan kewalahan api. Butuh waktu 3 jam lamanya untuk bisa memadamkan api di area yang penuh dengan daun dan pohon kering dampak dari kemarau. Petugas pun belum bisa memperkirakan luas wilayah yang terbakar. Untuk kesulitan di lokasi terkendala akses jalan, terus akses penerangan, minimnya medan terjal, terus dengan alat seadanya. Luas yang terbakar masih dalam perhitungan, belum bisa ditaksir, penyebabnya belum bisa diketahui. Kalau lahan yang terbakar apa aja? Lahan terbakar, kebun bambu, serta alang-alang. Sudah 2 kali Gunung Kacapi terbakar selama musim kemarau tahun ini. Kebakaran pertama terjadi pada 21 September lalu. Lokasinya pun dekat, hanya 300 meter dari permukiman warga. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kebakaran menghanguskan lahan dan kebun warga di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Senin sore. Warga sempat panik karena kebakaran nyaris mendekati permukiman warga. Warga berusaha memadamkan kebakaran yang melanda area bambu dan meluas ke area kebun di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Mereka berusaha dengan alat seadanya agar api tidak mendekati permukiman. Kondisi mulai terkendali saat 1 unit kendaraan damkar tiba di lokasi dan memulai pemadaman. Dalam waktu 1 jam, api akhirnya padam. Lahan kebun bambu, jenjing, dan pisang seluas 1 hektar ludes terbakar. Sudah terjadi kebakaran di sini, maka kita berusaha untuk menangani sementara. Ternyata sama kita sudah tidak bisa dimatikan oleh tangan biasa karena hawa panas itu dari yang api tidak bisa dikendalikan begitu. Luasnya berapa Kira-kira Pak? Kemungkinan 1,5 hektar yang sudah terbakar. Cuman alhamdulillah setelah dari bantuan dari masyarakat dan dari damkar, api sudah bisa dikendalikan. Gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kalau penyebab masih bisa mati tidak bisa dilihat dulu, belum bisa diketahui. Ya kemungkinan ya tahu dari apalah. Akibat kebakaran ini pemilik kebun merugi karena tanamannya rusak terbakar. Warga dihimbau berhati-hati saat kondisi cuaca panas di musim kemarau, termasuk tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Cuaca panas disertai angin kencang membuat kebakaran di TPA Cikolotok, Purwakarta semakin membesar. Sulitnya pasokan air di TPA jadi kendala petugas pemadam kebakaran. Salah satu titik pembuangan sampah di TPA Cikolotok, Purwakarta semakin membesar. Hal ini akibat tiupan angin kencang ditambah lagi dengan cuaca panas. Besarnya api sampai merembet ke tepian area membakar kandang ayam milik warga. Kendaraan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran dan api dapat dipadamkan. Upaya melokalisir kebakaran terus dilakukan petugas agar kebakaran di TPA tidak kian meluas. Namun pasokan air yang minim di area TPA jadi kendala petugas untuk bisa mencegah meluasnya kebakaran. Meski begitu, petugas yakin masih bisa mengendalikan api. Melaksanakan himbauan untuk sementara ya tidak melaksanakan pemulungan di area yang terbakar, kurang lebih seperti itu. Pak, udah diketahui belum Pak penyebab kebakaran ini? Penyebab kebakaran ya seperti halnya kebakaran di tempat sampah, pada saat api itu kita siram padam itu senantiasa akan muncul kembali. Artinya memang pengaruh dari faktor alam atau angin yang membawa api atau membawa bahan-bahan yang mudah terbakar. Kesulitan yang dihadapi apa sih Pak? Saat ini yang paling kami hadapi adalah sumber air yang terbatas.
Untuk mengurangi titik-titik api, petugas akan bersiaga di lokasi kebakaran. Jika api semakin meluas, mereka akan menggunakan teknik bom air atau waterbombing. Dengan tidak meninggalkan lokasi ini. Jadi harus ada memang petugas damkar yang standby di sini untuk bisa nanti memberikan berita, kabar dan lain-lain apa segalamnya. Jika dalam upaya-upaya dalam mematikan api perlu bantuan yang lebih. Meskipun kita menyadari sesungguhnya kalau 1-2 mobil saya pikir ini nggak cukup ya, belum cukup lah. Tapi perlu nanti kalau memang apinya membesar ya kita perlu mendapatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan yang lainnya. Meski kebakaran di TPA Cikolotok mencapai 3 hektar lebih, tak membuat aktivitas pembuangan sampah ke TPA terganggu. Distribusi sampah dari hulu ke hilir tetap berjalan normal. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.